Hei Rina, Astagfirullahaladzim. kamu kenapa Rin? Kok melamun gitu? Iya nih sih, aku lagi bingung. Bingung kenapa Rin? Ayo cerita. Gini, tadi kan Bu Fitri masuk kelas. Terus kami diminta untuk menuliskan pantun dalam bahasa Minang. Tugas itu tugas pribadi loh. Lah kenapa mesti bingung sih Rin? Ya udah sih, nanti pulang sekolah langsung kerjain aja tugasnya. Ya pasti bingung lah, Ti. Aku kan nggak bisa bahasa Minang. Gimana caranya mau ngerjain? Hah? Kamu kan orang Minang Rin, masa kamu nggak bisa bahasa Minang? Nah itu masalahnya. Aku malu bertanya sama teman-teman yang lain, apalagi sama Bu Fitri. Masa aku orang Minang langsung nggak bisa bahasa Minang? Di rumah keluarga aku nggak ada yang pakai bahasa Minang, Ti. Dulu ada nenek yang senantiasa membiasakan berbahasa Minang di dalam keluarga aku. Itu pun waktu aku kecil. Tapi semenjak nenekku meninggal, bahasa Minang itu pun ikut punah, Ti. Jadi sekarang aku harus belajar mengenal kosakata bahasa Minang sama siapa. Oh jadi itu masalahnya. Sini aku jelasin sedikit. Bahasa Minang adalah bagian dari rumpun Austronesia yang berkembang dari bahasa Melayu kuno. Bahasa ini digunakan secara luas sebagai bahasa perdagangan dan diplomasi di Sumatera Tengah, atau yang sekarang kita sebut Sumatera Barat. Seiring berkembangnya waktu, masyarakat Sumatera Barat yang hidup di dataran tinggi atau daerah dare dan pesisir mulai membentuk dialek khas yang berbeda dari bahasa Melayu. Namun, tetap bisa saling dipahami meski ada variasi fonologis dan kosakata. Hingga lahirlah bahasa Minang. Dalam dunia perdagangan, bahasa Minang digunakan sebagai alat tawar-menawar dan pengikat kepercayaan antara pedagang lokal dengan pedagang asing. Wilayah pesisir seperti Pariaman dan Padang menjadi simpul pertemuan perdagangan India, Arab, dan Eropa, sehingga bahasa Minang mengalami penyerapan kosakata asing. Dalam dunia diplomasi, bahasa Minang digunakan oleh para penghulu adat, sebab orang Minang hidup dalam nagari, di mana setiap nagari mempunyai variasi bahasa tersendiri, tetapi semuanya masih bisa dipahami. Selain itu, bahasa Minang juga digunakan dalam bidang politik lokal untuk menjalin hubungan dengan kerajaan tetangga maupun kekuatan kolonial, seperti surat-surat perjanjian, musyawarah antar nagari, hingga komunikasi dengan Belanda yang seringkali melibatkan bahasa Minang. Dari sinilah penggunaan bahasa Minang semakin mengakar sebagai identitas lokal. Melihat perkembangan tersebut, pada akhir abad ke-19, J.L. van der Thun, seorang guru Belanda yang menetap di Voor de Koek, atau sekarang yang kita sebut dengan Kota Bukit Tinggi, tertarik untuk mempelajari, mendokumentasikan, sekaligus menyusun kamus bahasa Minang. Langkah-langkah yang ia tempuh saat menyusun kamus bahasa Minang adalah: pertama, belajar langsung dari penutur asli bahasa Minang melalui percakapan sehari-hari dengan penduduk lokal, baik itu di pasar, nagari, maupun dalam kegiatan adat. Yang kedua, setelah kosakata itu dia dapatkan, mulailah ia mencatat kata-kata Minang beserta padanan dalam bahasa Melayu dan Belanda. Tidak hanya kata benda atau kata kerja, Van der Thun juga mengoleksi pepatah, petitih, pantun, peribahasa, cerita yang dijadikan sebagai pedoman hidup, dan ungkapan adat yang memuat aspek budaya dan cara berpikir orang Minang. Yang ketiga, setelah kumpulan kosakata cukup banyak, Van der Thun mulai menyusunnya dalam format alfabetis dengan memberikan padanan kata dalam bahasa Melayu dan Belanda,
Ia juga menambahkan keterangan makna, penggunaan dalam kalimat, dan kadang dijelaskan konteks budayanya. Nah, pada tahun 1899, maka terbitlah Kamus Minang pertama yang tersusun secara sistematis yang berjudul Minangkabaus Malaj Nederlands Wonderboek. Baa, masih alun jaleh jualai. Kamu pinter banget, Ti. Kamu belajar bahasa Minang itu dari mana? Sini aku ajak kamu kenalan dengan bahasa Minangnya langsung sekarang. Tunggu. Kenapa kamu membawa aku ke sini, Ti? Sudah diam, ayo kita buka sepatu kita. Duduk di sini sebentar ya, Rin. Tunggu, aku ada yang mau aku ambil buat kamu. Nah ini nih Rin, yang bikin aku pintar berbahasa Minang. Pakai kamus ini Rin. Coba kamu baca ini. Abang. Jadi udah itu abang ya? Iya, udah itu abang. Abang itu sama dengan kakak ya. Wah, ternyata mempelajari bahasa Minang itu mudah ya. Belajar bahasa Minang nggak harus bersama orang yang lebih tua ya, Ti. Kita juga bisa belajar tentang bahasa Minang di sini ya, Ti. Iya Rin, sering-sering main ke sini ya Rin. Iya, Ti. Terima kasih banyak ya. Sekarang aku bisa menyelesaikan tugas bahasa Minang deh. Iya, semangat ya.